Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak hal kita mengharapkan kehadiran pribadi yang penting bagi kita karena cinta, dukungan, atau bantuannya. Seorang anak kecil yang baru saja pertama masuk sekolah kadang menengok keluar jendela untuk melihat apakah ibunya ada atau tidak. Ketika melihat ada, tenanglah anak itu. Seorang anak yang ikut berkompetisi merasa semakin bersemangat saat melihat orang tuanya turut menonton. Seorang istri yang melahirkan merasa teguh saat melihat suaminya hadir. Seorang suami merasa tenang menghadapi penyakit gawat saat istrinya ada di sampingnya. Demikianlah para orang tua sesepuh pun merasa lebih bersukacita saat anak dan cucunya hadir di sekelilingnya. Kehadiran orang yang mengasihi dan mencintai sangat berpengaruh bagi hidup seseorang. Maka ketidakhadiran orang yang diharapkan bisa membuat orang kecewa, down, gundah gulana. Bagaimana dengan kehadiran Allah dalam hidup kita? Kalau Allah terasa tak hadir, apa yang kita alami? Kadang ada orang yang sedang membutuhkan bantuan Allah dan bertanya, "Di mana Engkau Tuhan?" Ada orang yang pergi ke gereja, berdoa, dan berlutut di depan tabernakel. Di sana ia mengalami diteguhkan karena Tuhan hadir. Saat Ekaristi, seperti hari ini, Tuhan Yesus sungguh hadir menyatakan kasih-Nya, memberi berkat dan meneguhkan kita. Bangunan gereja ini, katedral, dan gereja-gereja lain disebut rumah Allah, karena di sanalah kita mengimani Tuhan hadir. Di sanalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara lebih khusus. Terlebih dalam sakramen Maha Kudus yang ada di dalam tabernakel. Saudara-saudari yang terkasih, walau kita percaya bahwa gereja adalah rumah Allah, kadang kita tak sadar bahwa Allah sungguh hadir. Kalau Allah yang maha besar itu sungguh hadir, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan dalam gereja ini? Hening, berdoa, sujud, menyembah, atau apa? Tak sadar kadang kita mengalami hanya sebagai bangunan tempat menunggu sebelum acara Ekaristi dimulai. Apakah kita mengarahkan diri pada Allah, memikirkannya dan fokus padanya, ataukah karena tak sadar sikap, kata, dan laku kita tak ada bedanya antara di dalam gereja dan di luar gereja. Kadang ada godaan sekularisme yang mau membuat apa yang kudus menjadi sekular, menjadi biasa, menjadi seperti sama dengan benda-benda atau hal-hal duniawi biasa. Pernah waktu berpastoral di pedalaman, lebih dari 30 tahun yang lalu. Pada persiapan Natal, orang sudah selesai menyiapkan untuk Natal, hiasan gua Natal. Lalu pada suatu hari, saya datang dengan pastor paroki. Pastor paroki kaget karena ternyata yang mempersiapkan Natal sedang merokok di dalam gereja. Dan dia berteriak, "Yang merokok, keluar!" Keluar karena kaget kan. Mereka lupa bahwa itu rumah Allah. Mereka ingatnya baru kerja, pasang pohon, selesai merokok. Pernah juga sebagai pastor mahasiswa dulu, waktu ada camping lalu ada misa. Karena misa di lapangan camping, maka altar pun dibuat seadanya dari kerdus. Lalu kan saya ingat, kerdus ini malamnya dipakai main kartu. Saya tanya, ini kerdus apa? Kerdus yang kemarin pakai main kartu, ganti. Saya bilang, masa altar di tempat main kartu dijadikan altar?
ganti pakai kardus yang lain yang tidak dipakai main kartu. Jadi orang kadang-kadang tidak sadar membedakan mana yang akan dipakai barang kudus dan mana yang tidak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke bait Allah dalam Injil hari ini, rumah doa untuk menyucikan bait Allah, yaitu mengembalikan hakikat bait Allah sebagai rumah doa di mana Allah hadir, dijumpai, dipuji dan disembah. Bagaimana diajak dalam bacaan pertama hari ini. Jangan ada Allah lain. Jangan ada kepentingan-kepentingan lain yang menggantikan Allah. Yesus juga hadir di sana mau menyatakan bahwa dirinya adalah bait Allah sejati. Sabda menjadi manusia sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah bait Allah yang ada diam di antara kita. Yesus perlu menyucikan bait Allah karena ada gangguan dan godaan sekularisme yang membuat rumah Allah menjadi tempat berjualan. Bahkan dijadikan tempat memeras umat serta memanipulasi ibadat suci untuk mendapat keuntungan material, bukan manfaat spiritual. Maka digambarkan hari ini Yesus membuat pecut dan memecuti orang-orang serta menjungkir balikan dagangan. Orang ke bait Allah bukan untuk berdoa, tetapi untuk berdagang. Bukan untuk beribadat, tetapi untuk berbuat jahat. Injil sinoptik Matius, Lukas, Markus menggunakan kata-kata yang lebih keras. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, sarang perampok, tempat untuk merampok rakyat, tempat untuk memeras umat dengan jualan itu yang tidak wajar. Kalau kita perhatikan, Yesus hari ini menyucikan bait Allah pada awal karyanya. Di dalam Injil sinoptik pada akhir karyanya, ketika memasuki Yerusalem seminggu sebelum Yesus wafat. Minggu terakhir. Maka para ahli mengatakan ada dua peristiwa. Pertama, sewaktu karyanya Yesus memang menyucikan. Kemudian yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Yesus perlu terus-menerus menyucikan bait Allah dari gangguan-gangguan orang yang mau mensekularkan bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang tersebut yang dihardik oleh Yesus hadir di bait Allah bukan untuk mencari Allah, melainkan mencari ilah, yaitu Mammon. Mereka berada di bait Allah bukan untuk memuliakan Tuhan dan memperdalam hidup rohani, tetapi mencari keuntungan duniawi. Maka Yesus dengan tegas mengusir mereka. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku tempat berjualan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 1 Korintus 3:16, Paulus mengingatkan kita akan karunia yang luar biasa, bahwa ternyata tubuh kita itu adalah rumah Allah, tempat Allah hadir. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Luar biasa. Karena karunia baptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Allah berkenan tinggal di dalam diri kita, dan kita menjadi bait kudusnya. Kalau tubuh kita adalah rumah Allah, sejauh mana kita menyucikan tubuh kita dan menjauhkan tubuh kita ini dari dosa, hal-hal yang mengganggu kekudusan tubuh, sehingga hidup kita sungguh memancarkan kehadiran Allah. Jangan sampai Tuhan menemukan sesuatu yang tidak berkenan, karena kita tidak menjadikan tubuh kita sebagai rumah Allah,
malah menjadikan sarang penyamun, tempat dosa berkubang. Hingga ia pun datang mencambuknya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku, tubuhmu ini, menjadi tempat berjualan sarang penyamun. Saudara-saudari yang terkasih, tubuh kita juga adalah rumah Bapa. Marilah kita mensyukuri anugerah ini dengan menjadikan tubuh kita tempat suci untuk Allah. Semoga Allah berkenan tinggal dan memancarkan kasih karunia rahmat-Nya melalui tubuh, melalui hidup kita. Tempat yang kudus untuk memuliakan Allah. Semoga melalui tubuh kita, kehadiran Allah dirasakan baik oleh kita maupun oleh mereka yang membutuhkan kasih Allah. Semoga melalui hidup kita, orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Doa dan tapa, puasa dan pantang, serta amal dan kasih adalah usaha untuk menyucikan tubuh kita sebagai bait Allah, agar tetap Allah hadir di dalam hidup kita dan kita bisa memancarkan kasih Allah. Perayaan ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi adalah juga bagian menghadirkan diri pada Allah Putra sendiri, Yesus, agar Ia menyucikan hidup kita, tubuh kita, sehingga tetap menjadi rumah Allah yang pantas ditinggali oleh Allah dan memancarkan kehadiran Allah lewat perkataan dan perbuatan kita.